Berapa usiaku sekarang? 18 tahun. Entah apa saja yang sudah aku lakukan selama pandemi ini. Rasanya, baru kemarin aku bercanda dan tertawa dengan teman-temanku di bangku kantin sekolah. Berteriak-teriak, sampai seluruh mata menuju ke arah kami. Belum sampai rasanya, jiwaku terbangun dari diam yang panjang di rumah. Yah, aku sudah menjadi mahasiswa semester 1 sekarang. Del, akhirnya ketemu. Siapa ya? Keterlaluan. Karena pembelajaran daring, kamu sampai tidak kenal teman sekelasmu sendiri. Siapa ya? Robertus. Wah, syukurlah. Setidaknya aku nggak terlalu semu ya di kelas. Robertus, Adel, kalian kayak itu? Rita kan? Iya. Hai guys. Akhirnya ya, kita bisa menjalani aktivitas dengan normal lagi. Bisa ke kampus, walaupun mungkin nggak satu kelas penuh. Ya lega banget. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih kalau pandemi ini masih berlanjut, kita gimana ya? Apa kita masih bisa bertahan? Ya, tantangan generasi penerus bangsa. Setiap zaman kan pasti ada tantangannya kok. Kebetulan, tantangan yang harus kita hadapi ya seperti ini. Gak kebayang sama perjuangan orang-orang di zaman dulu. Untuk belajar, ke sekolah, kampus, kayaknya berat banget. Berasa lagi ikutan My Trip, My Adventure. Sekarang, perkara modal HP sama kuota doang, masih banyak orang yang ogah-ogahan. Padahal, selain untuk diri kita sendiri, kemampuan dan pengetahuan yang kita dapetin dari belajar bakal jadi modal kita untuk membangun negeri ini. Miris memang, tapi semangat itu cuma bisa datang dari diri sendiri. Ngomong-ngomong, ke kelas yuk, lihat ruangan kelas baru. Salah tidak jika aku mulai mengkhawatirkan masa depanku? Sangat ingin kuandaikan apa yang akan kulakukan saat dewasa nanti. Namun, untuk melihat nilai UTS-ku nanti saja, aku takut. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi sekitarku. Aku ingin membawa negeri ini ke arah yang lebih baik dengan tangan dan pelukku sendiri. Dengan apa dan bagaimana tangan kecilku ini melakukannya? Hey Jess, ada apa? Kenapa? Kamu terlihat seperti tidak senang menerima telepon dariku. Mentang-mentang aku tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka sepertimu. Bukan begitu, aku sedang melamun. Telepon darimu saja mengejutkanku. Soal apa? Jodoh? Apa-apaan? Tentu saja tentang masa depanku. Aku ingin ikut serta membangun negeri ini saat aku dewasa nanti. Aku, kamu, kita, dan teman-teman yang lain, semuanya adalah masa depan negeri ini. Tapi untuk melihat nilai UTS-ku saja, aku takut. Bagaimana aku bisa mengangkat derajat negeri ini dengan tanganku sendiri? Dengan usaha tentunya. Mulai saja dari hal yang sederhana. Berpartisipasi dalam Ormawa contohnya. Ormawa? Organisasi mahasiswa? 100 buat kamu. Aku takut. Rasa percaya diri aku tidak sebesar itu. Gunakan hakmu untuk memilih ketua Ormawa dengan bijak. Hah? Apa hubungannya memilih ketua Ormawa dengan memajukan negeri ini? Anggap saja kampus kita ini adalah negara kita. Dan calon ketua Ormawa itu kamu andaikan saja sebagai calon presiden. Kalau kamu tidak menggunakan suaramu dengan bijak, bagaimana kamu bisa membawa bangsa kita ini ke arah yang lebih baik? Oh, nilai demokrasi. Nilai yang akan selalu melekat dalam pribadi negeri ini kan? Keren. Nilai demokrasi itu harus kita tanamkan dan terapkan sedini mungkin.
Dalam hal-hal kecil, hal-hal besar, kita perlu menerapkan kesadaran berdemokrasi. Tanpa sadar, nilai demokrasi selalu kita sertakan dalam lingkungan terdekat kita, seperti sekolah, kampus, dan keluarga. Hai Regina. Hai. Ele. Lihat siapa yang ada di sini. Lagi ngomongin apa sih kalian? Masa depan bangsa dong. Hah? Masa depan bangsa? Maksudnya? Iya, Jessica bilang dengan berdemokrasi kita bisa membawa negeri kita ke arah yang lebih baik. Demokrasi. Pilpres. Kan masih lama. Eits, penerapan demokrasi nggak cuma waktu pilpres aja kok. Ruang lingkupnya lebih kecil aja dulu, misalnya pemilihan ketua Ormawa. Oh, jadi maksudmu lebih baik kita mulai dari yang lebih sederhana ya? Ibaratkan fondasi. Peta pertama pun harus diletakkan dengan baik. Betul banget, walaupun mungkin sekarang sepertinya kita nggak bisa berbuat banyak secara langsung untuk memajukan negeri ini. Setidaknya kita sudah memulai membangun fondasi untuk negeri kita, untuk melangkah lebih pasti. Jadi saat dewasa nanti kita sudah memiliki pijakan yang kokoh. Setuju, gunakan hak suara kalian dengan bijak ya, walaupun terkesan sepele, kan sangat berpengaruh banget buat kita nanti. Siap. Aku rasa aku hanya terlalu takut. Aku terlalu takut untuk menghadapi kenyataan bahwa sebentar lagi bangsa ini akan diteruskan oleh generasiku. Aku terlalu takut untuk membela negeri ini dari apapun, walaupun bangsa sendiri. Apa yang sebenarnya harus kukhawatirkan? Diri ini adalah aset. Aset bagi negara ini untuk terus mengibarkan bendera merah putihnya. Aku, teman-temanku, dan seluruh jiwa muda di negeri ini akan membawa nama Indonesia menjadi nama yang paling tinggi dan bersinar di antara segala nama. Perjuangan bangsa ini tidak akan pernah ada habisnya. Pandemi yang sedang kami hadapi tidak menjadi ancaman besar lagi bagi kami. Satu yang kuharap, semoga tidak akan bertambah lagi pengkhianatan yang terjadi di negeri ini. Benar kata Bung Karno, perjuangan kami akan lebih sulit karena kami melawan bangsa sendiri. Saudara satu tumpah darah, saudara satu bangsa, namun mereka menjelma menjadi pembangkang. Sebagai rakyat biasa, kuharap suaraku tidak terdengar gaung. Kuharap tangisan dan teriakan saudara-saudaraku tidak dibungkam oleh orang-orang yang kecil itu. Saat kulantangkan suaraku, saat itulah aku mempercayaimu. Memilih ketua Ormawa terdengar sepele, namun terletak tanggung jawab yang besar di sana. Hari-hari ini, mereka yang terpilih akan membawa kampus kami dan kehidupan masa kuliah kami menjadi lebih baik. Kuharap nantinya mereka juga mampu membawa negeri ini menjadi lebih baik. Seperti apapun mereka nanti, setidaknya mereka dan kita semua pernah berusaha. Berbahagialah kalian di masa depan. Kami sedang persiapkan fondasi terkokoh untuk membangun negeri ini.